Waalaikumsalam. Ya kak. Oh iya baik. Salam masuk kak sana ya. Baik. Silakan duduk kak. Terima kasih kak. Ya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Boleh dikenalin dulu nama kamu itu siapa sebelumnya? Baik kak, nama saya Ahmad Fauzi Ramadan. Uh, Sekarang saya sedang bekerja dan saya tinggal di Jakarta. Oke baik. Untuk Fauzi, gimana kabarnya sekarang Fauzi? Lagi kurang baik kak. Oh, kalau kakak boleh tahu itu Fauzi merasa tidak baik. Kenapa ya? Nggak baiknya ya? Nggak tahu nih kak. Saya merasa sangat bingung dan kacau. Oh, gitu ya. Kakak memahami apa yang kamu rasakan untuk saat ini. Namun ada perasaan yang nggak enak nggak atau yang mengganggu perasaan Fauzi itu bisa kita bicarakan bersama. Ya, saya pikir juga begitu. Apakah Fauzi sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Belum kak. Oh belum ya, baik. Oke kalau gitu saya jelasin ya Fauzi ya. Saya jelasin sedikit ya. Untuk konseling itu suatu proses memberi bantuan yang dilakukan oleh seorang ahlinya. Nah terus kalau untuk yang ahlinya itu disebut konselor Fauzi. Terus kalau untuk yang kepada seorang yang mengalami masalah itu kayak contohnya Fauzi nih. Fauzi kan datang ke kakak, berarti Fauzi punya masalah. Nah Fauzi ini disebut dengan klien yang bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dan yang dihadapi oleh Fauzi sekarang. Mengerti Fauzi? Baik kak, mengerti. Oke. Kak. Oke, baik Fauzi. Waktu yang kita punya itu untuk proses konseling ini adalah 10 menit. Kalau misalkan emang 10 menit kita belum kelar, nanti kita lanjutin nih Fauzi di pertemuan selanjutnya. Nanti kita agendakan lah kalau emang Fauzi masih mau proses konseling ini. Siap kak. Bisa Fauzi ceritakan kronologi peristiwanya gimana tuh? Iya kak, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi saya mohon kak merahasiakan ini dari siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Kamu nggak perlu khawatir di sini, oke? Kakak itu menjaga rahasia kamu sebab proses konseling itu memiliki titik-titik kode etik seperti asas-asas kerahasiaan dan ada asas juga yang harus dijaga yang dikuasai oleh konselor. Nah, salah satunya yang tadi asas kerahasiaan. Jadi Fauzi ini nggak perlu takut masalahnya, takut kakak sebar kemana-mana gitu atau kakak ngomong ke teman-teman kakak gitu Fauzi. Ya syukurlah kalau begitu kak. Saya berharap agar masalah yang saya alami dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Ya mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu kamu bisa menceritakan kepada kakak ingin menarikan seluruh perasaan yang tidak enak dari Fauzi itu yang sampai Fauzi datang ke kakak. Begini kak, dulu saya pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayahku, dan karena itu sampai sekarang saya masih merasa terbawa rasa sakit hati dan dendam dalam hati terhadap ayah saya, dan itu membuat saya merasa kalau saya tidak seperti keluarga yang lain kak. Gitu Fauzi. Oke, bisa Fauzi jelaskan lebih jauh nggak tentang perasaan Fauzi yang tidak percaya terhadap ayah Fauzi yang sekarang ini?
saya merasa sakit hati dan dendam itu selalu muncul ketika ada perempuan yang mendekati saya dan menyatakan cinta. Perasaan saya yang mendalam terhadap laki-laki yang membuat saya merasa sakit hati dan dendam itu selalu muncul ketika ada perempuan yang mendekati saya dan menyatakan cinta. Namun di balik itu saya masih trauma karena perlakuan ayah saya terhadap saya. Saya yang seperti ayah saya ketika dekat dengan perempuan, Kak. Oh, baik Fauzi. Saya bisa merasakan apa yang Fauzi alami sekarang. Bahwasanya dendam itu timbul dari rasa sakit yang terlalu dalam ya Fauzi ya. Iya. Jika dibiarkan betul-betul itu dapat berujung yang tindakan yang nggak enak. Terus Iya sih, Kak. Tapi gimana ya? Aku tuh udah sakit hati dan dendam banget, Kak. waduh Fauzi, boleh begitu Fauzi. Oke, ada sabda Rasulullah SAW yang artinya itu orang yang paling dibenci Allah itu adalah orang yang paling pendendam. Oke Fauzi, paham Fauzi? Oh gitu ya, Kak. Iya Fauzi. Selanjutnya Fauzi ini enggak apa yang Fauzi lakukan ketika ada perempuan yang mendekati Fauzi nih? Kan Fauzi kan trauma nih dengan perlakuan ayah Fauzi terhadap Fauzi yang begitu keras. Terus takutnya Fauzi menuruni sifat ayahnya terhadap perempuan. Saya hanya diam saja sih, Kak. Memendam rasa takut, sakit hati, dendam, dan kebimbangan. Apakah dengan cara demikian itu Fauzi nyaman menjalani kegiatan